Selamat malam, perkenalkan nama saya Novi Widianti dengan NIM 1965050 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review rekayasa perangkat lunak software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenal aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Computer Science NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, penguji, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasarkan atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses atau sistem. Pengembangan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1960-an. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, pengembang perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. 1960-an, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak pesanan. Konsep software engineering mulai digunakan. 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. 1990-an, pemrograman berorientasi objek OOP, Agile Focus, dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Tahun 2000-an, platform interpreter modern, Java, Net, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada tiga, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware.
Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Tipe-tipe software yaitu sistem software, application software, engineering and scientific software, embedded software, product line software, web application, web apps. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih.